Ya, selepas prestasi yang kurang meyakinkan di Piala AFF selepas imbang melawan Kamboja di perlawanan semalam, nampaknya cabaran tim nasional Malaysia ataupun skuad Harimau Malaya ini sudah menanti di depan mata. Dan sebab ini pula nampaknya TMJ juga sudah spill terkait rencana ke depan seputar skuad Harimau Malaya seperti apa. Detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua, semoga sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Kalau korang tengok, ini aku pakai jersey tim nasional Indonesia karena sebentar lagi akan tengok Match Day, perdana perlawanan Piala AFF yang melawan tuan rumah Myanmar, yang mana tim nasional Indonesia sekarang adalah skuad dengan rataan umur termuda ya, rata-rata 20, sekian gitu. Jadi semoga sih ya bolehlah lolos ke fase berikutnya walaupun agak berat juga, tapi semoga bolehlah melawan tuan rumah Myanmar. Nah, ini aku mau cakap bukan soal tim nasional Indonesia tapi soal tim nasional negeri jiran yaitu skuad Harimau Malaya. Yang kita tahu di Piala AFF ini minus skuad dari Johor Darul Ta'zim ya, yang memang tidak ikut untuk kendali dari Paul Marty ini ya. Dan ada yang menarik ya, ternyata Malaysia akan menghadapi cabaran yang berat sekali di depan menurut aku. Kita tahu Malaysia tidak lolos ke Piala Asia secara otomatis ya, karena di peringkat 3 di ronde kemarin kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jadi harus nanti sampai ronde ketiga untuk kualifikasi Piala Asia. Jadi ada 6 grup ya, 6 grup yang mana setiap grup itu ada 4, jadi ada 24 negara yang memperebutkan hanya 6 slot saja untuk lolos ke Piala Asia, karena sudah ada 18 negara yang sekarang di round 3 itu semuanya lolos ke Piala Asia Arab Saudi 2027 dan nanti butuh nama. Nah, yang menarik hari ini baru saja dilakukan drawing dan luar biasa bagaimana Malaysia yang berada di pot 2 ini harus menghadapi hasil yang menurut aku ini berat lah, grup yang sangat berat. Nah, kita coba cakap dulu, ini juga ada kaitannya dengan TMJ nanti ya, terkait rencana ke depan skuad Harimau Malaya ya. Jadi di grup A ada Tajikistan, Filipina, Maldives dan Timor Leste. Kita udah tahu lah ya, paling yang bersaing antara Tajikistan dan Filipina ya. Itu hampir rata menurut aku. Tapi mungkin Tajikistan lebih berpeluang. Tapi kita juga belum tentu kalau tahu Filipina mengeluarkan pemain-pemain heritage lebih banyak lagi, itu juga jadi persoalan untuk Tajikistan. Di grup B, Lebanon, Yaman, Bhutan, Brunei. Otomatis hanya Lebanon dan Yaman yang punya persaingan yang ketat lah di antara dua tim ini. Di grup C, India, Hong Kong, Singapura, Bangladesh. Nah, ini mungkin di grup C ini cukup ketat antara India, Hong Kong, Singapura. Nah, 3 negara ini akan bersaing untuk mendapatkan satu peringkat terbaik di grup C ya, untuk lolos ke Piala Asia. Di grup D ini juga cukup berat ya. Thailand, Turkmenistan, Cina, Taipei, dan juga Sri Lanka. Di atas Thailand dan Turkmenistan, tapi Cina Taipei juga boleh memberikan kejutan ya. Jadi ini cukup berat juga ya. Di grup E, Syria, Afghanistan, Myanmar, Pakistan. Ini juga cukup ramai ya, antara Syria, Afghanistan, dan juga Myanmar. Walaupun Syria pasti ada di peluang yang lebih besar. Nah, di grup F ini Vietnam, Malaysia, Nepal, Laos ya. Dan sudah dipastikan 2 negara yang sering bertemu ini antara Vietnam, Malaysia ini yang paling berpeluang. Nah, Malaysia ini sedang mencoba proses transisi ya, dan kita tunggu saja apa yang gebrakannya, karena nanti kelihatannya akan melibatkan TMJ ya, ada sport direkturnya dan juga coachnya. Kita tunggu siapa orang-orang dari TMJ yang akan memegang kendali skuad Harimau Malaya ini. Nah, ini memang sangat berat ya menurut aku, karena tidak ada jalan lain untuk lolos ke Piala Asia selain juara kumpulan ini. Vietnam aja di Piala AFF benar-benar serius ya, dengan player-player yang sangat ready, ditambah ada, kalau tak silap, ada player naturalisasi juga ya. Nah, Malaysia ini yang memang proses transisi, tapi ini ada bocoran gambaran ke depan terkait skuad Harimau Malaya yang nampaknya ini harus benar-benar karena cabarannya memang luar biasa nih untuk kualifikasi Piala Asia. Nah, aku baca tweet dari wartawan dari Malaysia ya, yaitu Zulhemi Zainal Azam. Tugas San
mencabar buat juru latih baru Harimau Malaya. Bukan nama besar tapi memiliki pengalaman luas bola sepak Asia, menerusi pencapaian di pentas antara bangsa dan domestik. Welcome to Malaysia and good luck Saudi. Here we go. Nah, ini mengomentari terkait apa namanya drawing ya, grup yang berlaku barusan ataupun hari ini ya. Ini sangat menarik ya. Nah, kemudian TMJ sendiri memberikan respon ya terkait hal itu. Sistem atau falsafah yang sesuai dengan players yang ada. Be more compact, attack and defend as unit. Disiplin is the key. Insya Allah boleh. Backson can be naturalized as a short-term measure after completing 5 years in Malaysia. Hidalgo for the long term and with player. Ini tweet dari TMJ ya. And with player lain yang ada. Jadi the players already, coach baru and sporting director sedang mengumpulkan data Malaysia players in Super League and yang berada di luar negara. It's not going to be easy. It needs time, but it has to start now, including development framework for long term. All the best. Nah ini bocoran. Nah, bocoran jangka pendek berarti Backson akan jadi player tim nasional Malaysia. Nah, ini sih luar biasa ya. Untuk jangka pendek memang Backson ini cukup padu lah. Apalagi nanti dengan player-player JDT yang lain. Dan Hidalgo juga akan bermain. Jadi lumayan mengerikan juga ya nantinya Malaysia. Dan kita tengok nanti apakah dengan formula baru tim nasional Malaysia ini akan boleh bersaing dan bisa menewaskan Vietnam ya. Karena ya kita tunggu saja nanti seperti apa. Kita sekarang pun belum tahu ya siapa sporting directornya siapa, kemudian coachnya siapa ya. Yang berseliweran kan ada nama Tim Cahill, ada ex juru latih Australia juga kayaknya masuk kandidat. Tapi kita tunggu saja nanti. Tapi kalau misalnya memang TMJ yang memegang, karena kan katanya selepas AFF ini Presiden FAM ya itu tidak akan melanjutkan, entah tahu siapa nanti yang pegang. Kalau misalnya memang nanti yang akan banyak memberikan pengaruh adalah TMJ, tentu banyak sisi positifnya. Menurut aku Erick Thohirnya Malaysia yaitu yang paling hampir mirip ataupun punya pasti ada kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing, tapi yang paling mendekati ya yang menurut aku antara Erick Thohir dan juga TMJ ini kurang lebih sama lah dalam artian secara link internasional, secara passionate ke bola sepak ya. Mungkin TMJ lebih banyak di dalam negara, tetapi Erick Thohir di luar negara. Tapi kita tahu juga link TMJ di luar itu sangat baik ya. Bagaimana kita tahu juga TMJ pernah dikaitkan dengan Valencia ataupun klub-klub luar yang lain ya. Nah itu juga pengaruh dari TMJ ya. Dan kita tunggu saja apa yang bakal berlaku. Menurut orang semua yakin atau tidak ya dengan the future bola sepak Malaysia ataupun untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia, karena hanya peringkat 1 yang nantinya lolos ke Piala Asia di Arab Saudi. Menurut orang seperti apa? Tulis di kolom komentar.